Aku bukan menantu sampah, bab 813 penghambatan jalan raya. Mike menggertakkan gigi, mengeluarkan walkie-talkie, dengan kejam berteriak, halangi dia. 4 Mercedes-Benz yang mengikuti mobil dari belakang melambat dan berbaris lurus untuk menghalangi Rocky di belakang. Melihat Rocky dihalangi, Mike sangatlah senang, mengambil sebuah pengeras suara dari mobil dan berteriak dengan keji ke belakang. Rocky, tahukah kalau kamu adalah seorang momok? Kamu membuat keluargaku hancur, aku akan membiarkanmu merasakan rasa yang sama ini. Istrimu ada di tanganku, bayi anjing yang ada di dalam perutnya, aku akan mengeluarkannya dan memberikannya pada anjing untuk dimakan. Dewi yang duduk di kursi belakang ketakutan dan berkata sambil mengeluarkan air mata, Mike, ayahku adalah paman keduamu, ternyata kamu begitu kejam. Bentak, Mike menamparnya dengan kuat. Brengsek, jika bukan karena kamu yang ngotot ingin menikah dengan si Margalin ini, apakah keluarga bisa jadi seperti ini? Aku bertahan hidup sampai sekarang adalah untuk menghabiskan keluarga Liu sebagai balas dendam untuk keluargaku. Dewi merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya setelah ditampar hingga terduduk di kursi. Dia menutupi wajahnya karena ketakutan dan jantung berdebar kencang. Tidak apa jika dirinya yang dipukul, namun ternyata Mike ingin menyakiti anak yang ada di dalam perut. Mike yang di depannya bukanlah lagi anggota keluarga Liu yang dulu itu. Dia kejam dan tindakannya layaknya berdarah dingin. Dia yang sekarang adalah seorang pemakan darah. Setelah Mike memukul kemudian menamparkan dengan santainya, dia mengeluarkan pengeras suara dan tersenyum dingin ke belakang. Rocky, kamu dengar, melihat istrimu yang sebelumnya adalah kakak iparku, aku lepaskan kamu kali ini, namun aku akan mencarikan pria untuknya agar dia bahagia setiap hari. Mendengar itu, Dewi marah dan menggertakkan gigi. Yang ada di depannya, bukanlah Mike lagi tapi seekor binatang yang tidak lagi memiliki sifat manusia. Rocky memegang erat motor itu dengan kedua tangannya, mengangkat kepalanya dengan mata memerah. Istriku, bersabarlah sebentar lagi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Hahaha. Mike mengeluarkan suara tawaan dan berkata, Rocky, kurangi omong kosongmu, kamu segera berhenti sekarang, jika tidak aku akan segera membuka perut istrimu, melempar bayi itu ke jalanan dan membiarkan mobil melindasnya menjadi daging yang hancur. Belum selesai berbicara tiba-tiba terdengar raungan keras. Salah satu Kenzo yang ada di mobil berteriak, bos, lihatlah ke depan. Mike menoleh dengan ganas dan terdiam. Terlihat sekelompok sepeda motor hitam dari kedua sisi jalan raya. Sepeda motor itu semua berwarna hitam, pengendara juga menggunakan pakaian hitam yang tebal dan mengenakan penutup kepala hitam, meluncur ke jalan dan dengan cepatnya menyebar. Apa yang dilakukan? Mike menarik nafasnya. Dalam waktu sekejap, 40-an sepeda motor memenuhi jalan, semuanya berwarna hitam, menyebar setelah berada di jalan raya kemudian berkumpul di depan mobil Mike. Tidak sampai 1 menit, deretan sepeda motor berbaris rapi menghalangi di depan mobil Mike. Bum bum. Dengan suara yang melonglong, teriakan yang membuat pekak telinga muncul dari udara. Mobil yang ada di depan segera berhenti. Mike mengangkat kepalanya, melihat 4 helikopter hitam terbang dari belakang, penembak senapan berdiri di mesin helikopter dan membidiknya. Helikopter yang paling depan, berdiri 2 pria kekar, salah satunya memegang pengeras suara dan berteriak.
Rocky mengangkat kepalanya, melihat bahwa yang memegang pengeras suara adalah Winata dan yang berada di sampingnya adalah Bastian. Bastian mengangguk kepala padanya kemudian mengambil pengeras suara dan memberikan perintah. Semua pengemudi membuat barisan dan hentikan mobil di belakang itu. Baru saja dia memberikan perintah, kelompok motor hitam besar di depan seperti sulap dengan cepatnya menyebar dan berbaris rapi dan membentuk formasi kemudian mengapit mobil dari depan dan samping kiri kanan. Apaan ini? Bahkan ada helikopter militer di sini. Mike melihat logo bintang di helikopter dan terkejut. Juga tidak diketahui dari mana Rocky mencari orang-orang ini, sepertinya pertempuran ini tidaklah mudah. Kekuatan lawan langsung digulingkan, dan beberapa Kenzo di dalam mobil gemetaran. Bos, bagaimana ini? Mike menggertakkan gigi dan memerintah, tambahkan mobil besar dan tabrak bajingan ini sampai mati. Istri Rocky ada di tanganku, dia tidak akan berani gegabah. Setelah memerintah, tiba-tiba Mike melihat dari spion bahwa Rocky yang membawa sepeda motor itu menghilang. Sepeda motor itu tidak ada pengemudi namun bisa tetap berjalan dengan lurus. Dia terkejut sesaat dan berkata, "Di mana si Margalin itu?" "Di sini." Dari atap mobil terdengar suara dingin. Hati Mike tegang dan dia segera menodong senjatanya serta menghantam atap mobil dengan keras. Dadada. Belasan lubang terlihat di atap mobil. Dewi ketakutan melihat bagaimana Rocky bisa menghindari serangan yang begitu dekat. Tetapi ketika Mike menyelesaikan tembakannya sambil kecapean, dia justru melihat bahwa tidak ada orang di atap. Kenzo dengan paniknya bertanya kemana dia pergi. Mata Mike memerah, menggertakkan giginya dan berkata, "Seharusnya si Margalin itu sudah tertembak dan jatuh ke bawah." Belum selesai berbicara, tiba-tiba mobil bergetar seolah mendapatkan perlawanan yang kuat. Tubuh Mike terlempar ke depan sesuai goncangan dan kepalanya membentur kursi. Dia dengan takutnya melihat Rocky yang muncul di depan mobil dengan telapak tangan di depan mobil. Ban mobil mengeluarkan suara kuat, menjerit dan mengeluarkan percikan api serta mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Kedua kaki Rocky menginjak di jalan beton dengan satu di belakang dan satu lagi di depan, dengan ekspresi dingin dan menempelkan kedua tangannya di depan mobil. Trotoar beton yang keras tidak bisa menahan dan retak di bawah kakinya. Beberapa Kenzo yang duduk di dalam mobil, semuanya pucat dan terkejut melihat itu. Orang seperti apa ini? Kendaraan itu bisa melaju dengan kecepatan 120 mil, melaju di jalan raya dengan kekuatan yang besar, besi saja bisa hancur apalagi cuman manusia. Ternyata Rocky bisa memperlambat mobilnya dengan hanya menggunakan dua telapak tangan. Di bawah betis Rocky telah masuk cukup dalam ke jalan, tubuhnya didorong ke belakang oleh inersia kendaraan, dan semua jalan yang kuat di bawah kakinya itu retak dan hancur. Ekspresi Mike berubah dan dia pun menginjak pedal gas. Dia ingin menabrak si Margalin itu hingga mati. Om! Mesin mobil mengeluarkan suara gemuruh yang kuat serta kepulan asap. Namun berapa kuat pun Mike menginjak pedal gas, mobil itu perlahan berhenti, rodanya terus bergesekan dengan jalan hingga berhenti dan mengeluarkan kepulan asap. Tidak hanya orang di dalam mobil, bahkan Bastian dan Winata yang ada di dalam helikopter juga memperhatikan dengan seksama. "Seniorku memanglah sangatlah kuat," kata Winata dengan wajah salut dan tanpa ekspresi. Walaupun dia adalah seorang kultivator,
Namun jika ingin menahan mobil berkecepatan tinggi dengan tangan kosong, setidaknya ia akan mengalami patah tulang. Akhirnya, mobil itu berhenti. Rocky meninju kap mobil dengan kuat. Ledakan. Kap mobil tiba-tiba melambung dengan kondisi berlubang dan percikan api di mana-mana. Jika bukan karena istrinya yang sedang hamil masih ada di dalam mobil Mike dan takut membuatnya terkejut, Rocky bisa saja langsung membalikkan mobilnya. Ledakan. Rocky melangkah maju ke depan dengan bawaan kejam, menghancurkan jendela mobil dengan satu pukulan, kemudian menarik pintu mobil dengan kuat. Wow! Ternyata seluruh pintu mobil ditarik olehnya. Aku bukan menantu sampah, bab 814 Kau hanya butiran debu. Mike mengertakkan gigi, energi Reiki berkumpul di kepalan, dan memukul Rocky dengan satu pukulan. PHAKK. Rocky dengan mudah menangkap kepalan tinjunya, lalu meremas telapak tangan Mike yang besar. Ah! Mike tiba-tiba berteriak. Kepalan tangannya diremuk oleh Rocky. Suamiku. Dewi duduk di kursi belakang mobil, matanya melebar dan pikirannya kosong. Dia tidak menyangka suaminya menjadi begitu kuat. Apakah ini level suaminya yang sebenarnya? Rocky meremuk kepalan tinju Mike dengan satu tangan, membuka pintu belakang langsung dengan tangan lainnya, menangkap tangan Kenzo dan melemparnya keluar. Kenzo yang tertegun bahkan tidak sempat berteriak, tubuhnya yang kekar berubah menjadi seperti layang-layang putus dan terlempar ke udara, hingga akhirnya terbanting di jalan di kejauhan dan mati mengenaskan. Rocky menjambak rambut Mike, menariknya dan membanting kepalanya ke bagasi mobil. Dengan suara keras, kepala Mike membentur bagasi mobil dengan keras, hidungnya patah, dan darah bercipratan. Pintu bagasi mobil sampai penyok dan bagian yang terbentur terlihat jelas fitur wajahnya. Wajah Mike penuh dengan darah, ia melolong dan menjerit. Dia juga memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi di depan Rocky, dia hanyalah seorang anak kecil yang bertemu dengan pria dewasa dan kuat. Darah memercik di wajah Rocky, dan ia hanya menatap dingin tanpa ekspresi. Sudah kubilang, berani melakukan sesuatu pada istri dan keluargaku, hanya ada satu jalan. Mati. Setelah itu, dia menarik rambut Mike ke atas seperti ayam kecil, mengangkat kakinya ke kepalanya dan menginjaknya dengan keras. Mike sama sekali tidak bisa melawan, Rocky menginjak kepalanya dan seketika terinjak di tanah dengan keras. Persis seperti buah kenari yang dihancurkan oleh palu besi, Miko terlempar dan langsung tenggelam ke jalan beton, terlihat jelas bentuk manusia, di jalan beton dan terdengar retakan. Adegan berdarah ini membuat kulit kepala Winata seakan-akan mati rasa. Aku tidak menyangka kakak seperguruan begitu kejam, tapi aku suka. Bastian melompat dari helikopter dan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membantu Dewi keluar dan menempatkan mereka di tempat yang aman. Setelah menerima panggilan Rocky, dia memerintahkan bawahannya untuk datang, dan pada saat yang sama menginformasikan kelompok Sky Dragon. Dia melirik Mike, yang berlumuran darah, dan mengejek dengan dingin. Kau sendiri yang cari mati, tidak ada siapapun bisa larang. Dia dan Rocky menghabiskan 1 tahun bersama, ia tahu bila Rocky benar-benar marah, siapapun tidak bisa menghentikannya. Adapun kekuatan sejati Rocky, bahkan Rocky sendiri pun tidak bisa mengetahuinya. Mike yang merupakan seorang praktisi biasa, bagi Rocky hanyalah butiran debu.
Sok hebat sekali si bodoh ini, berani menginjak ekor Rocky. Mike terus berlumuran darah, tangan dan kakinya patah di beberapa tempat, seluruh tubuhnya sakit. Arogannya yang tadi telah menghilang, sebaliknya Mike merasakan ketakutan yang luar biasa dan gemetar di sekujur tubuhnya. Tanpa diduga, baru berapa lama tidak jumpa, kekuatan Rocky meningkat secara eksponensial. Terakhir kali di pavilion apoteker, dia hampir tidak bisa melarikan diri dari tangan Rocky, tetapi sekarang kekuatan lawan benar-benar tidak terkalahkan, dan dia sekarang terinjak di kaki Rocky. Jangan bunuh aku. Mata Rocky penuh ketakutan, dengan susah payah mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya, jika kau membunuhku, organisasi Bears tidak akan membiarkanmu. Terlambat. Rocky berbicara dengan dingin, mengangkat kakinya menginjak tubuh Mike dengan perlahan. Organisasi Bears. Bahkan orang-orang yang dikirim oleh organisasi Bears Goryeo semuanya hancur di tanganku. Bagaimana aku bisa terancam oleh sampah sepertimu? Terdengarlah suara tulang meretak seperti jagung yang meledak. Ah! Mata Mike menonjol karena kesakitan. Tulang rusuknya patah habis akibat pijakan Rocky. Jeritan itu membuat Dewi menutupi telinganya, dan dia tidak menyangka suaminya memiliki sisi yang begitu kejam. Tapi suaminya sekarang tampan abis. Wajah Rocky tanpa ekspresi, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia tidak ingin membiarkan Mike mati begitu saja, ia ingin menyiksanya pelan-pelan hingga mati. 7 atau 8 pria berotot yang dibawa oleh Mike sudah berlutut di tanah ketakutan, dengan sadar memegangi kepala mereka dengan tangan. Menakutkan. Dia ini dewa atau iblis. Dari jauh terdengar suara mobil. 10 mobil hitam datang dengan cepat di depan, dan satu berhenti di depan konvoi. 20 orang berbaju hitam keluar dari mobil dan dengan cepat membentuk 2 baris. Selfie mengenakan gaun hitam, berjalan keluar dari mobil dengan wajah dingin, melirik Mike di tanah, mengangkat kepalanya dan berkata, "Rocky, segera lepaskan orangku." Mata Dewi membelalak karena terkejut. Selfie datang kemari. Dia datang menyelamatkan Mike. Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Mata Rocky dingin, dan dia tidak tergerak sedikit pun saat menghadapi Selfie. "Memangnya kamu siapa?" Selfie dengan wajah yang dingin dan arogan, melangkah maju dengan sepatu hak tinggi, dan berkata dengan arogan, "Aku adalah anggota keluarga Lin, dan sayangnya kau bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Sekalipun kau juga bermarga Lin, paling banter hanyalah budak keluarga Lin." Keluarga Lin memberatkan tingkat kesenioran, kalimatku kau harus dengar. Mike tiba-tiba berkata, "Miss Selfie, selamatkan aku." Rocky menatap Selfie sesaat, wanita ini memang cantik tapi sebenarnya adalah ular berbisa. Dia muncul pada saat ini, mengartikan bahwa Selfie pasti juga bermain di belakang kasus perampokan istrinya oleh Mike hari ini. "Bagaimana jika aku tidak mau?" Selfie memeluk lengannya dan tersenyum anggun. "Jika kau ingin melawan seluruh keluarga Lin, silahkan saja tidak ikuti keinginanku, tapi aku pasti akan melapor kepada para tetua keluarga Lin untuk urusan hari ini, sisanya biar mereka yang putuskan." Keluarga Lin sangat mementingkan tingkat generasi, namun sekarang Rocky sudah terpisah dari keluarga, dan Selfie adalah anak keluarga Lin yang diakui secara resmi, secara status Rocky kalah olehnya. Mike masih memiliki nilai guna baginya,
Jadi dia harus mengambilnya. Selfie, kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Ujar Rocky dengan senyum dingin, bagiku kau hanyalah debu. Usai bicara ia menamparkan Selfie dengan kerasnya. Ah! Selfie berteriak, ia terpukul ke tanah, ekspresinya heran dan marah. Tanpa disangka, sampah ini berani memukulnya. Rocky, sesuai tradisi keluarga Lin, jika kau bertindak tangan padaku artinya kau tidak mematuhi aturan keluarga Lin yang melarang sesama keturunan saling melukai. Aku memiliki hak untuk memerintahkan pasukan pengawal keluarga Lin untuk menangkapmu. Selfie mengertakkan gigi dan berteriak. Setelah berbicara, dia dengan tegas memerintahkan pasukannya, Rocky melanggar aturan keluarga, tangkap ia sekarang juga. Rocky mengangkat bahu, melipat lengannya dan tersenyum dengan ekspresi percaya diri. Rocky, Dewi sangat cemas, jika bukan karena ditahan oleh pasukan khusus, dia pasti akan bergegas ke sisi suaminya. Suaminya tidak memiliki status dalam keluarga Lin, dan saudara ipar perempuannya pun sedang di luar negeri. Jika Selfie membawa suaminya kembali ke keluarga Lin untuk diproses akan sangat berbahaya.